Selanjutnya nih, apa yang kakak dengan adik mau sampaikan buat teman-temannya? Ya, baik itu teman-teman di sekolah minggu maupun teman-teman kakak sebagai seorang anak remaja tentang pentingnya ibadah dalam kehidupan, baik itu di gereja maupun ibadah. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Bagi sahabat keluarga Damar yang suka dan diberkati melalui video ini, silakan like dan bagikan kepada saudara-saudara yang lain, sebab betapa indahnya berbagi kebaikan. Shalom Aleichem. Senang sekali bisa menjumpai sahabat keluarga Damar. Saat ini kita agak lebih santai, tidak seperti biasanya kami mau ngobrol-ngobrol, ngobras. Ngobrol santai. Bukan ngobras, apa itu? Serius tapi santai. Oh, serius. Sesan Serius tapi rupanya. santai. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol dengan kedua anak kami, mau berbicara tentang sebenarnya menurut mereka itu apa yang mereka pikirkan, yang mereka pahami tentang ibadah itu sendiri. Oke, kita akan langsung masuk dalam obrol-obrol serius tapi santai. Iya nih, pertanyaannya ya kak ya, bagaimana sih menurut kakak dengan adik tentang masalah setia beribadah, baik itu di gereja maupun di rumah? Ayo, adik dulu deh, jawab. Ibadah itu kan perintah Tuhan. Jadi kita harus melakukan ibadah itu. Oh, Iya. itu pendapat Dede. Iya. Pendapat kakak gimana? Ibadah itu kan suatu berwujud ucapan syukur kita kepada Tuhan atas segala kebaikan dan segala perkara Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita harus ya sebagai alat komunikasi antara kita dengan Tuhan dan bisa jadi cara untuk kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Oke. Lalu nih ada pertanyaan lagi nih. Pernah gak sih kakak dengan adik bosan waktu ibadah, baik itu di gereja maupun di rumah? Dede pernah gak bosan? Pernah dong. Kakak pernah bosan nggak? Sering. Sering. Apa sih kenapa kamu jadi bosan? Karena mungkin khotbahnya Lama. lama dan membosankan, atau pengen main. Apalagi kan kalau pagi baca 10 perintah lagi. Jadinya makin lama, jadi makin bosen. Oh, itu kalau di rumah. Iya. Kalau di gereja? Di gereja. Khotbahnya terlalu monoton. Oh gitu. Jadi kamu lebih senang buat banyak hahaha hihi, banyak ketawanya. Yang singkat-singkat aja lah. Jadi papa khotbah sangat panjang. Iya. Sangat panjang. Sangat panjang. Wow. Dan membosankan. Hampir 30 menit. Apaan? 1 jam lebih. Iya kadang kalau ada perjamuan atau ada ini ya Pak. Terus nih nanya lagi nih bundanya, bagaimana menurut kakak dengan adik caranya loh ya untuk bisa kakak dengan adik bisa tetap setia beribadah sekalipun ada perasaan bosan, jenuh, sebel gitu. Aku dulu. Ya Ada udah. siapa kakaknya? Aku. Jadi walaupun ada perasaan bosan, terus sebel, terus ngeselin, itu ya harus kita lawan, karena kan kita harus ingat lagi kalau apa namanya tuh, yang memberi kita hidup itu kan Tuhan. Jadi ya bagus lah kita ibadah, ya harus ibadah pokoknya intinya. Dan nambah Kita hidup itu kan karena Tuhan. Jadi kita harus melawan rasa sebal. iya. Melawan sebel, apalagi kalau bunda bangunin ya pagi ya. Iya. Tunggu, tadi ada yang menarik tadi. Bosan karena
di rumah baca 10 10 perintah. perintah. Maksudnya nggak bagus baca 10 perintah. Bagus. Cuman kadang yang baca suka lebay bacanya. Jadi komanya dipasang baik-baik ya. Namanya aja kan harus membaca. Tapi ada manfaat nggak setelah baca 10 perintah itu? Banyak manfaatnya. Jadi sebuah reminder untuk kita, kan dibacanya pagi hari, jadi sebagai apa ya, apa namanya itu, peringatan dalam, kan kita mau memulai hari ini, jadi bisa kita ingat-ingat Ada lagi. rambu-rambu gitu. Iya, Supaya jangan berbuat hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. betul. Baca perintah Tuhan kapan aja sih di rumah, kalau di rumah? Pagi sama malam. Pagi sama malam. Jadi ada manfaatnya. Kan ada tadi dibilang. Jadi itu harus kalian teruskan kepada anak-anak kalian kelak. Dede belum jawab tadi. Sudah ya? Oh ya. Masa sih? Perhatikan ya. Lalu ini nih, kakak dengan adik punya nggak sih tips untuk tetap bisa setia beribadah? Hah? Tipsnya gimana supaya untuk teman-teman yang ada di luar, kira-kira apa tips? Siapa dulu? Ya terserah, masa gambreng? Dede lah. Ya aku dulu. Kalau bangun tidur langsung berdoa untuk mengucapkan syukur kalau iya. kita masih bisa hidup. Iya. Terus Jadi mulai dari hal-hal yang kecil. Iya. Oh, oke. Kakak? iya, sama yang kayak Papa bilang, mulai dari hal-hal yang kecil kayak doa. Ya kalau baru mulai, biar gak bingung, doa dulu. Kalau bingung doa kayak gimana? Pakai doa Bapa Kami aja. Habis itu kalau udah mulai terbiasa, baru baca Alkitab dari pasal yang paling awal Kejadian. Kitab maksudnya. Iya, kitab. Jadi tipsnya kalau Kan gitu, udah ada renungan-renungan juga kan? banyak Iya, renungan di dia. dalam ini. Intinya mulai dari hal-hal yang kecil kalau gitu kan. Iya. Dari bangun tidur harus berdoa. Jangan bangun tidur langsung cari handphone. Siapa itu? Ya, tapi Nggak tahu. Ya. Apa yang kakak dengan adik lihat dari nilai-nilai positif ketika kamu melakukan ibadah, baik dalam pergaulan sebagai anak muda, kakak sebagai seorang remaja, dedek juga waktu saat di sekolah, apa aja jadinya yang kamu rasa hal Siapa? positifnya? Aku atau kalian dulu? Aku dulu. Ya, Kamu kakak. aja dulu. Adik. Kita jadi bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Wah. Mantep. Jadi Betul, kalau betul. sudah tahu mana yang baik dan buruk, tentu tidak dilakukan toh? Iya. Oke. Termasuk bully-bully itu baik nggak kalau bully teman? Enggak. Oke. Jadi jangan bully teman karena sudah tahu kan? Oke. Itu nilai positif dari ibadah ya. Ya, karena semua kita harus tahu bahwa kita diciptakan Tuhan memiliki kekurangan dan kelebihan, dan kita harus menghargai pribadi lepas pribadi karena Tuhan menciptakan kita itu baik. Ya nak ya. Kan firman Tuhan bilang bahwa semua manusia itu diciptakan Tuhan. Kalau kita bully siapapun dia, kita sedang bully Tuhan tuh. Ya, Tuhan marah toh yang Iya. menciptakan dia. Oke, kakak, bagaimana nilai positif yang kamu terima, yang kemudian kamu bisa dapat terapkan di dalam kehidupanmu sebagai anak remaja zaman now? Di remaja ini kan pasti banyak godaan-godaan ya. Godaan setan yang terkutuk. Biasanya kan kalau hari Minggu tuh suka diajak jalan-jalan sama teman-teman. Ya jadi karena ingat ada gereja, jadi terus di kehidupan sehari-hari juga kan pasti banyak kan yang ngajak-ngajak gak bener. Jadi keingat lagi sih. Sama 10 perintah ini kan udah jelas banget ngasih tahu ke kita tentang larangan-larangan apa aja. Jadi itu jadi rambu-rambu buat Untuk aku. Oh, jadi memasuki masa ini ya, masa remaja ini ya, jadi dalam bergaul. iya, manfaat positifnya bahwa menurut kakak dengan adik yang ada Nabas,
dengan beribadah akhirnya mereka tahu mana yang yang baik, mana yang Tuhan mau, mana yang Tuhan tidak suka, sehingga mereka belajar untuk mentaati, ya. Nah, itu nilai positif ya dari ibadah. Artinya ternyata ibadah itu punya nilai positif gitu. Lebih banyak nilai positif, sebenarnya tidak ada yang nilai negatif sebenarnya. Yang menjadi negatif karena kedagingan kita, karena egois kita. Ya, jadi nilai ibadah itu sama sekali tidak ada nilai negatifnya. Ya. Nah, mungkin menjadi nilai negatif kalau orang lihat karena orang beribadah hanya sekedar ibadah tapi dia tidak lakukan firman. Sehingga orang melihat dari sisi luar, orang tidak ada manfaat ibadah karena dia ibadah, dia juga buat kejahatan. Nah, jadi ya kembali ke manusianya. Tapi sesungguhnya ibadah itu punya nilai positif, membawa kita untuk semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin tahu tuh tentang apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan tidak mau. Oke. Nih, selanjutnya nih, apa yang kakak dengan adik mau sampaikan buat teman-temannya? Ya, baik itu teman-teman di sekolah minggu maupun teman-teman kakak sebagai seorang anak remaja tentang pentingnya ibadah dalam kehidupan, baik itu di gereja maupun ibadah di rumah, baik secara pribadi maupun dengan keluarga. Apa yang kakak dengan adik mau sampaikan? Dari pengalamannya kamu deh, kamu beribadah di rumah maupun di gereja selama ini. Pesan apa untuk teman-teman kalian yang ada di luar sana? Ya, yang kayak tadi kan, walaupun ibadah itu kan ya emang agak membosankan, apalagi dengerin khotbah itu kurang banget. Tapi ya demi keselamatan kita di kehidupan nanti, ya ini kayak investasi kan, ya hitung-hitung ya mengisi hal-hal positif. Jadi kita nggak boleh males-malesan ibadah. Harus bisa melawan ya. Karena bukan kita ibadah bukan supaya investasi selamat, bukan ya. Jangan keliru, tapi kita ibadah karena Tuhan. Iya, karena Tuhan apa? Karena Tuhan yang udah menciptakan kita. Iya, terus Dan hubungan dengan keselamatan tadi yang kalian bilang. Karena Tuhan yang udah selamatkan kita kan. Iya, jadi itu. Jadi jangan nanti orang di luar berpikir investasi, oh kalau gitu saya berinvestasi untuk dapat sesuatu. Tidak. Di dalam kekristenan kita melakukan ibadah itu karena Tuhan sudah selamatkan kita. Jadi sebagai wujud syukur tadi yang kakak bilang, sebagai ungkapan syukur karena Tuhan sudah selamatkan kita. Apalagi kan nanti beberapa minggu lagi akan Jumat Agung dan Paskah. Jadi kita akan memperingati sesuatu yang paling penting. Ya, yang itu sebenarnya puncak dari kekristenan, bukan Natal loh. Puncak kekristenan adalah Paskah. Gitu. Jadi itu ya pesan-pesan untuk teman-teman. Jadi intinya pesan-pesan untuk teman-teman apa? Supaya tetap rajin beribadah. Rajin beribadah. Jadi jangan malas-malas. Karena yang tadi adik bilang, karena yang beri hidup ini adalah Tuhan. Gitu. Terus kakak tambah lagi bahwa kan Tuhan sudah selamatkan kita. Nah, maka sebagai ucapan syukur kita beribadah kepada Tuhan. Jadi karena gini Pak, kalau misalnya sejak kecil kita nggak suka untuk beribadah, itu akan terbawa gitu loh. Maksudnya si Bunda akan terbawa sampai besar gitu. Kita jadinya juga males beribadah karena memang kita nggak membiasakan diri kita untuk melawan keinginan kita terhadap rasa bosan untuk beribadah. Memang sih kenyataannya bahwa anak-anak muda kalau namanya khotbah itu sesuatu yang lama banget sih gitu ya. Tetapi untuk kakak dengan adik dan juga untuk teman-temannya kakak dengan adik, setiap firman Tuhan itu selalu ada sesuatu yang akan membuat iman kita bertumbuh kalau kita sungguh-sungguh gitu, sungguh-sungguh mendengar, sungguh-sungguh mau mencoba melakukannya dalam kehidupan kita, apalagi sebagai anak muda zaman now,
tentu banyak sekali godaan, banyak sekali tantangan gitu ya, yang akan kalian hadapi. Nah, ini ada satu ada yang hampir. Nah, sekarang kan kita lagi ibadah-ibadah karena COVID, karena corona ini kita kan ibadah di rumah. Iya. Atau ada yang live. Sebenarnya menurut kakak dengan adik mana lebih enak? Ibadah di rumah atau ibadah nonton di Televisi. laptop, di televisi live, atau ibadah datang ke gereja? Datang ke gereja dong. Datang ke gereja. Kenapa datang ke gereja? Saya kan bisa ketemu jemaat-jemaat yang lain, ada banyak teman, bisa ikut komisi sekolah minggu. Iya. Jadi teman-teman mereka sih. Iya, artinya bahwa kita ini kan makhluk sosial. Jadi kalau ibadah di gereja itu kan kita bersama-sama, dengan kita bisa berkumpul, kita bisa saling memperhatikan dengan teman. Nah, jadi menurut kakak dan adik lebih enak ibadah di gereja kalau gitu ya. Iya. Ya kita berdoa supaya Tuhan tolong masyarakat bisa patuh, sehingga pada waktu Tuhan COVID ini bisa selesai dan kita bisa berkumpul, beribadah bersama-sama. Adik bisa sekolah minggu lagi gitu dengan teman-teman, kakak bisa kumpul dengan sudah masuk pemuda ya, sudah. Nah, jadi apapun ibadah-ibadah itu, nah tetaplah semangat beribadah ya. Tetap taruh di dalam pikiran kalian sejak anak-anak, bukan karena orang tua paksa, bukan. Kalau orang tua berkeputusan untuk membawa keluarganya setia beribadah kepada Tuhan, karena itu tanggung jawab orang tua. Sebab ibadah itu adalah satu hal yang sangat penting. Sehingga baik kakak maupun adik beribadah itu bukan karena terpaksa, tetapi karena kesadaran. Tadi yang adik sudah bilang berulang kali, adik katakan, karena ibadah itu perintah Tuhan, karena kita hidup ini karena Tuhan. Kemudian kakak katakan sebagai wujud syukur karena Tuhan sudah selamatkan kita. Jadi kalau misalnya pagi Bunda agak sedikit cerewet ngebangunin untuk beribadah, nggak boleh lagi ada menggerutu, nggak boleh lagi ada kata kesel nih Bunda nih gitu. Makanya kalau malam pas jam tidur itu handphone tinggalkan di luar, jauhkan dari kalian supaya kalian bisa beristirahat. Sehingga pagi ketika jam ibadah kamu tidak mengantuk atau kamu tidak tidak merasa sebel gitu. Sehingga berkat Tuhan sungguh boleh kamu rasakan dalam kehidupan kalian melalui renungan pagi kita. Pagi kakak kan siap-siap tinggal 2 tahun kakak udah mau kuliah. Iya. Entah kakak kuliah nanti di sekitar Dekat kita atau mungkin di daerah yang jauh. Dari sekarang sudah terus lebih tingkatkan tentang ibadah. Sebab sering yang Papa dan Bunda selalu katakan, segala sesuatu itu berawal dari rumah. Kalian baik dan orang merasa senang dengan kalian itu karena dari rumah. Sebaliknya kalian buruk itu juga karena dari rumah. Nah, sehingga Papa selalu pesan, kalau kalian mau pergi misalnya kakak mungkin nanti jadi entah dimanapun, entah di Jogja atau di Solo atau di Jember, dimanapun nanti kamu kuliah, ingat 10 perintah Tuhan itu tetap dibawa, taruh di tempat kosmu. Apa yang Papa dan Bunda ajarkan di rumah, kakak dan adik harus lakukan. Pagi baca 10 perintah, malam sebelum tidur baca 10 perintah ya. Tetapi bukan hanya sekedar baca, tetapi lakukan. Seperti kita kan habis baca, Papa selalu tutup dengan, ya Tuhan, mampukanlah kami untuk dapat melakukan 10 perintah Tuhan. Jadi itu yang harus menjadi semangat, menjadi bagian dalam hidup kita. Oke? Baik. Oke, baik. Terima kasih. Itulah obrol-obrol serius dan tetapi santai. Semoga apa yang menjadi obrolan kami dapat bermanfaat, dapat menjadi berkat bagi seluruh sahabat keluarga Damai. Oke, Shalom Aleichem. Tuhan Yesus memberkati kita semua.